Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara untuk nge-remote PC atau laptop ya. Tentu saja yang pakai Windows ya. Dari jarak jauh ya, dari luar rumah, dari mana saja. Misal PC-nya kita tinggal di rumah, terus kitanya ada di luar daerah, terus kita pengen nge-remote PC-nya dari jarak jauh. Ya, ini adalah video yang tepat buat kalian dan ini bukan remote PC dari lokal area ya. Misal kalau kita pakai wifi yang sama terus kita remote dengan wifi yang sama, itu masih di lingkungan rumah juga kan, di lingkungan sekitar juga yang terjangkau wifi. Tapi ini lebih ke remote PC atau laptop yang benar-benar di luar jaringan, di luar jangkauan wifi di rumah kita. Jadi kita remote di mana aja itu bisa ya. Ini akan menjawab pertanyaan kalian, oke? Dan mungkin video ini bakalan agak sedikit lama karena aku harus jelasin step by stepnya. Dan aku mungkin step by stepnya cepet-cepet aja, ada yang beberapa yang cepetin, jadi ya inti-intinya aja sih sebenarnya. Oke, lanjut, mari kita mulai. Oke, jadi yang pertama kalian perlu banget, wajib punya alat ini. Nah, apa alat ini? Ini adalah STB. Ya terserah sih kalian mau pakai STB, pakai mini PC, pokoknya adalah komputer mini gitu, yang wajib nyala 24 jam selama 7 hari, sebulan, setahun, wajib nyala terus. Fungsinya alat ini digunakan untuk perantara ya, perantara untuk meremote alat-alat komputer yang ada di rumah kita yang pengen kita remote gitu. Nah, sebenarnya kalian nggak harus pakai STB ya, tapi yang paling murah dan yang paling hemat energi memang STB. Tapi saya sarankan juga pakai seperti Raspberry Pi, itu juga bisa. Pokoknya komputer mini yang bisa diinstal Ubuntu nantinya, oke? Tapi saya di sini kasus ini saya menggunakan STB ini ya untuk sebagai mini PC saya yang nyala terus 24 jam selama 7 hari. Setelah itu kalian perlu install STB tersebut dengan Ubuntu. Ya, ada yang menyebutnya Armbian, terserah dah, pokoknya Linux gitu ya. Dan caranya kalian bisa searching aja. Itu panjang banget tutorialnya dan kalian harus ikutin tutorial terpisah. Saya nggak bisa jelasin di sini karena takut terlalu panjang nantinya. Setelah kalian install STB kalian dengan Armbian, Ubuntu atau Linux ya, kalian nanti perlu tahu sebuah software yang digunakan yakni Tailscale. Manfaat dari Tailscale ini seperti ngeremote komputer yang ada di rumah, ngeremote server di mana yang terkait kerjaan atau gimana lah, pokoknya seperti itulah contohnya. Cari di Google ya Tailscale, kalian install Tailscale di PC yang ingin kalian remote. Kalian bisa ya sesuaikan aja sistem operasinya Windows, kalian install dulu, install seperti biasa lah, pakai rekomendasi setting aja. Terus nanti kalian login pakai akun kalian ya di Windowsnya, Tailscale-nya. Itu nanti kalau kalian udah install dan udah login, nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti ada keterangan nama PC-nya ya, nama sistem dari PC-nya, kemudian ada IP untuk digunakan untuk ngeremote-nya. Nah, itu IP ini bersifat rahasia ya, jangan sampai bocor ke siapa-siapa. Meskipun ini IP lokal dari Tailscale ya, tapi ini tetap harus dirahasiakan, jangan sampai orang lain tahu gitu, nanti PC kalian malah kena hack. Setelah install Tailscale di Windows, kalian install Tailscale di Linux, nah di STB-nya tadi. Kemudian kalian copy aja komennya untuk install Tailscale di Linux gitu. Itu instalasinya cepet-cepet aja sih, tergantung koneksi internet kalian masing-masing. Setelah nanti terinstall, nanti kalian bisa cek statusnya Tailscale-nya apakah udah connect apa belum ya. Kalau kalian nanti connect ya seperti contohnya di atas itu Armbian 64, itu statusnya tidak offline ya, itu artinya connect gitu. Terus nanti cek juga Tailscale versionnya itu apakah udah versi terbaru, kemudian update juga supaya pakai Tailscale yang versi terbaru. Tailscale ini yang terutama di Armbian, yang di STB tadi, yang di Linux ya, itu kalian perlu setting lagi. Mungkin ini terdengar agak ribet ya dari awal ya, mungkin ini udah mulai ribet, tapi ini sebenarnya simple aja ya, karena di Tailscale-nya udah ada tutorialnya untuk men-setting gitu.
saya cuma mengarahkan aja gitu, membantu kalian mengarahkan aja. Nah, setelah kalian install Tailscale di STB dan Windows, terutama yang udah di STB, udah diinstal ya, di Linuxnya udah diinstal, kalian perlu set yang namanya subnet. Kalian perlu aktivasi subnet di Tailscale di STB-nya. Nah, kenapa harus install, maksudnya mengkonfigurasi subnet Tailscale di Ambien-nya, di Linux, di STB-nya, itu karena nanti kalau kita nggak atur subnet di STB-nya, di Linux-nya, udah diinstal Tailscale tadi, itu nanti Tailscale-nya tidak akan bisa menjangkau komputer kita, karena IP komputer kita dengan IP dari Linux kita kan beda gitu ya. Jadi kita perlu atur subnetnya supaya aktif gitu ya. Jadi nanti Linuxnya itu, Tailscale di Linuxnya itu bisa menjangkau IP dari komputer kita dan bisa mengakses komputer kita. Seperti itulah ya. Jadi nanti STB-nya itu sebagai perantara gitu di antara komputer dengan perangkat yang kita gunakan untuk nge-remote gitu. Misal contohnya di sini nanti HP yang saya gunakan. Terus, nah ini yang pertama, enable IP forwarding. Lihat yang tanda kuning yang saya tandai ya, ini di STB Linux kalian itu ada folder ini ya, etc/sysctl.d ini. Kalian pakai komen yang di bawah ini. Kecuali kalau kalian kalau di Linux di STB kalian tidak ada yang folder saya sebutin tadi, itu kalian pakai komen yang di bawah gitu ya. Gimana sih cara tahu apakah folder tadi ada atau enggak? Maka ya kalian tinggal CD aja, CD terus copy paste lokasi foldernya tadi, kemudian cek, oh ternyata ada nih, oh berarti aku pakai komen yang di atas tadi. Oke, seperti itu, tinggal copy paste aja terus enter. Nah, di langkah selanjutnya itu kita atur IP subnetnya. Nah, di sini contohnya, di sini saya punya dua IP segmen yang berbeda, yakni 192.168.1.0 ya, subnetnya 24, kemudian ya diikuti dengan IP segmen selanjutnya 7.0 subnetnya 24 gitu. Jadi ini dua IP berbeda. Tapi kalau misal PC kalian pakai satu IP yang sama dengan Linux Ambien, misal di sini saya pakai 192.168.0 di STB saya dan PC saya juga di IP itu, maka pakai satu aja, nggak perlu pakai dua segmen IP yang berbeda. Kecuali kalau kalian punya dua perangkat yang pengen di remote gitu ya, tapi segmen IP-nya berbeda gitu, misal di 7.0, maka tambahkan IP segmen yang lainnya, seperti itu ya. Kita lanjut ke websitenya Tailscale, masuk ke akun kalian, kemudian nanti di bagian Ambien 64 itu kalau kita pakai STB, contohnya saya pakai STB ini ya, maka tampilannya ARM64 itu nanti kita klik kanan aja, kemudian kita atur routingnya, subnet rootnya, kemudian kita centang semua yang pengen kita aktifin subnetnya supaya STB-nya, Tailscale yang ada di STB-nya bisa mengakses IP ini gitu ya. Kemudian save. Setelah itu nanti akan ada keterangan subnetnya udah aktif di bawah Ambien itu yang saya tandain kuning ya, subnetnya udah aktif. Saya sarankan untuk yang di Windows nanti masuk ke Task Manager, kemudian Tailscale-nya itu kalian startup-nya enable ya, supaya nanti kalau misal PC-nya mati terus nyala, itu Tailscale-nya langsung buka sendiri dan connect gitu ya. Di Windows nanti kalian perlu aktifin juga remote desktopnya ya, fitur remote desktopnya itu gampang aja, cari aja remote desktop, nanti enable remote desktop harus on ya. Terus habis itu masuk ke bagian paling bawah ya, use remote desktop user. Nah ini kan kalau misal kita mau akses komputer itu perlu kredensial ya, seperti username dan password. Nah itu nanti kalian pakai username-nya yang saya tandain kuning ini, yang saya sensor ini, karena ini kredensial agak sensitif jadi saya sensor. Ini kalau misal kalian pakai Windows yang ori, itu nanti kredensial untuk remote PC-nya itu pakai akun dari Microsoft kalian masing-masing ya. Lanjut ke HP nih, lanjut ke HP Android ya. Ini saya pakai, meskipun saya pakai WiFi nih ya, tapi ini WiFi-nya jaringannya berbeda dan beda ISP ya. Karena lihat aja tuh di sinyal jaringan kedua saya pakai data itu sinyalnya nggak ada, sementara di
jaringan yang pertama, di data yang pertama itu sinyalnya full, tapi saya nggak punya data di situ, jadi saya pakai WiFi aja yang beda ISP ya. Kalian download Tailscale di Android di HP kalian masing-masing. Kalau kalian pakai iOS silakan download di App Store. Kalau di Android download di Play Store, cari Tailscale, kemudian kalian login, kemudian nanti kalian masuk ke akun. Kemudian nanti ada keterangan seperti ini, beberapa perangkat yang aktif yang online ya, seperti ARM64. Nah itu tadi yang kita setting, itu adalah STB yang kita setting tadi. Kemudian ada HP, kemudian ada PC yang udah aktif hijau-hijau semua ya, udah connect gitu. Nah pada dasarnya kalau udah connect seperti ini, HP kalian itu sebenarnya udah connect jadi satu di jaringan yang sama di Tailscale gitu. Dan kalian bisa sebenarnya ping IP dari STB kalian atau PC kalian, sebenarnya kalian udah bisa ping ya. Kalian cek juga di websitenya Tailscale ya, di websitenya Tailscale di bagian mesin itu kalian bisa melihat nanti beberapa perangkat yang connect ke Tailscale kalian, dan ada addresses, ada IP tertentu. Itu penting untuk kalian ketahui nantinya, karena itu nanti kita masukin untuk remote desktopnya ya, untuk nge-remote PC atau laptopnya nanti. Balik lagi ke HP, di HP kalian perlu download remote desktop ya, ini aplikasi resminya dari Microsoft. Kalian download aja, habis itu kalian buka dan kalian isi ya IP dari PC yang di Tailscale tadi ya, sekian. Kemudian tambahkan user account. Nah, user account ini username yang saya sebutin tadi, yang remote desktop user tadi ya, yang akun dari Microsoft kalian masing-masing, pakai email ya, username-nya pakai email, kemudian passwordnya itu password dari email dari akun Microsoft kalian. Oke, bukan password dari PC kalian. Kalau kalian pakai password dari PC kalian itu nggak akan bisa, kecuali mungkin kalau kalian pakai Windows bajakan, mungkin bisa sih, tapi kalau saya ini pakai Windows Ori ya, Windows OM ya. Dan ini username sama passwordnya itu pakai akun Microsoft yang terhubung ke Windows yang di PC. Nah setelah itu kalian aktifin juga admin modenya ya, biar admin aja gitu, biar nggak terbatasi akses kita ke komputer yang pengen kita remote gitu. Kalian save aja, kemudian kalian klik, kalian connectin aja ke PC-nya, dan itu nanti otomatis akan connect. Nah, ini kita udah berhasil connect ke PC yang beda jaringan dengan kita. Dalam kasus ini saya akan pakai WiFi ya, meskipun WiFi-nya itu berbeda ISP, tapi ini kita bisa connect. Kalau misal kita pakai data, ini sebenarnya bisa juga, tapi sayangnya sinyal di lokasi saya jelek ya yang ada datanya. Jadi saya pakai jaringan WiFi yang beda ISP aja. Ini PC-nya ini connect ke ISP, anggaplah ISP A gitu ya. Ini PC-nya itu nyambung ke jaringan ISP A yang beda beda ISP dengan HP saya. Nah, HP saya ini nyambungnya ke ISP B, benar-benar beda perusahaan dan beda IP. Dan itu bisa ya meremote dari HP Android kita ke PC yang ada di beda jaringan di rumah atau di mana ya. Nanti kemungkinan saya akan tutorialkan juga gimana caranya menyalakan PC dari jauh. Percuma kan kalau misal kita bisa nge-remote komputer terus nge-remote PC, nge-remote laptop dari jauh, tapi kita nggak bisa nyalain komputer dari jauh gitu. Nanti saya akan tutorialkan ya, tutorial selanjutnya gimana caranya nyalain PC, laptop dari jauh. Oke. Mungkin itu ya sedikit tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan tulisin aja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.